Dan Hilmi ini Bu, ujung tombak FPI sejak dulu sampai hari ini dalam bidang kemanusiaan. Jadi setiap ada bencana di seluruh Indonesia, di mana saja bencana itu terjadi, bencana apa saja, dari gunung meletus, atau misalnya ada banjir, ada gempa bumi dan lain sebagainya, termasuk dulu tsunami di Aceh, maka Hilmi ini yang turun bersama para relawan untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan sampai hari ini, alhamdulillah Hilmi tetap eksis di bawah pimpinan Habib Ali, bahkan sudah melebarkan sayap, bukan hanya membantu secara nasional yang ada di Indonesia, begitu juga bencana-bencana yang ada di luar negeri. Dulu kita giat betul untuk membantu saudara-saudara kita kaum Rohingya yang ada di perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh, di Ewa. Kita bangun perkemahan-perkemahan, bangun sumur-sumur, bangun sekolah-sekolah darurat, kita bantu semaksimal yang bisa kita bantu mereka. Kemudian di ujung sana ada Habib Ali Al-Hamid, ini ketua Hilmi. Ya, Hilmi ini hilal merah Indonesia, hilal merah Islam, Hilmi. Dan Hilmi ini Bu, ujung tombak FPI sejak dulu sampai hari ini dalam bidang kemanusiaan. Jadi setiap ada bencana di seluruh Indonesia, di mana saja bencana itu terjadi, bencana apa saja, dari gunung meletus, atau misalnya ada banjir, ada gempa bumi dan lain sebagainya, termasuk dulu tsunami di Aceh, maka Hilmi ini yang turun bersama para relawan untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan sampai hari ini, alhamdulillah Hilmi tetap eksis di bawah pimpinan Habib Ali, bahkan sudah melebarkan sayap, bukan hanya membantu secara nasional yang ada di Indonesia, begitu juga bencana-bencana yang ada di luar negeri. Dulu kita giat betul untuk membantu saudara-saudara kita kaum Rohingya yang ada di perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh, di Ewa. Kita bangun perkemahan-perkemahan, bangun sumur-sumur, bangun sekolah-sekolah darurat, kita bantu semaksimal yang bisa kita bantu mereka. Nah, begitu juga untuk Palestina. Dari tahun 1999 kita sudah giat membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik itu membantu mujahidinnya, saudara, untuk supaya mereka itu punya kekuatan di dalam melawan daripada penjajah Israel, maupun membantu para ibu-ibu yang jadi janda karena suaminya gugur sebagai sakit, anak-anak yang menjadi yatim, dan seterusnya, sampai akhirnya kita kerjasama dengan Mercy, bekerja sama dengan Mercy dan ormas Islam yang lainnya mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Kemarin ini rumah sakit kita seperti direbut oleh Israel, diduduki, memang tidak dibom, tapi dalamnya isinya dirusak semua. Jadi mesin-mesin kedokteran, mesin-mesin medis yang harganya miliaran itu, Dokter Bahar, hancur semuanya. Apakah itu mesin scan-nya, MRI-nya, semua dihancurkan. Dari luar memang sepertinya nggak dibom, nggak dirusak, tapi dalamnya semua dirusak. Alhamdulillah saat ini Mercy bekerja sama dengan ormas Islam lain, termasuk juga FPI, kita sedang menggalang kembali dana. Sudah ada dana ratusan miliar yang terkumpul, tapi kita belum berani untuk membangun, karena ini belum ada gencatan senjata, perang belum selesai. Nanti kalau kita bangun dari sekarang, didudukin, dirusak lagi. Tapi dana itu sudah terkumpul untuk beli alat-alat medis yang baru. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah berikan kemenangan kepada para mujahidin yang ada di Palestina, dan kita bisa segera membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Bahkan ada satu proyek rumah sakit lagi yang kawan-kawan dari organisasi Al-Fatah, saudara, juga kerjasama dengan kita semua untuk membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza City. Sudah diberikan tanahnya beberapa hektar oleh pemerintah setempat, yaitu oleh pimpinan Hamas dan yang lainnya, saudara. Begitu juga ada rekomendasi dari jihad Islam yang ada di sana. Insya Allah kalau perang ini selesai, saudara, Allah berikan kemenangan, atau sekurang-kurangnya ada gencatan senjata yang panjang, kita bisa membangun rumah sakit lagi untuk rumah sakit ibu dan anak. Mudah-mudahan nanti Hilmi juga bisa berkiprah kembali. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa sejak terjadinya Tufan Al-Aqsa, badai Aqsa, tanggal 7 Oktober, awal perang kemarin,
Hilmi dengan DPP FPI membangun kemah-kemah untuk para pengungsi. Dari mulai di Jabalia, dari mulai di utara, di Bom, pindah ke tengah, pindah ke selatan, pindah ke Rafah. Kita terus membangun perkemahan-perkemahan, membangun dapur-dapur darurat, klinik-klinik darurat, rumah sakit darurat. Sampai hari ini, setiap hari kita terus memberikan dapur-dapur umum untuk makan, yaitu para pengungsi yang ada di sana. Begitu juga para mujahidinnya kita bantu, tapi ini nggak perlu diceritakan lebih panjang lebar lagi. Bantu bagaimana nggak usah ditanya, mujahidin semua orang tahu apa keperluannya ya Pak. Tapi yang jelas para pengungsi kondisinya sangat memprihatinkan. Tapi setiap minggu kita selalu secara rutin terus masukkan bantuan. Karena di sana ada orang kita. Kita punya cara untuk memasukkan semua dana dalam rangka persiapan makan dan persiapan minum, persiapan air bersih, semua bisa kita lakukan dari dalam Gaza. Kita sudah turun berapa bantuan? Jadi minggu ini kita sudah mengirimkan bantuan yang ke-47. Dan ini akan terus berlangsung, saudara, sampai Palestina merdeka. Insya Allah. Dan kita bersyukur, saudara, saat ini kita lihat Iran sudah berani untuk melakukan serangan ke Israel. Mudah-mudahan serangan ini berlanjut. Jadi ada Iran, ada Yaman yang berani mendeklarasikan secara terbuka perang dengan Israel. Kita berharap besok Saudi, Yordania, Mesir juga bisa ada di barisan umat Islam. Bukan menutup perbatasannya, sudah. Bukan ditutup perbatasan, orang Islam nggak boleh masuk lewat negeri mereka. Sementara bantuan-bantuan dari Amerika yang tidak bisa menembus, yaitu lewat laut, akhirnya mereka kirim lewat darat, mulai dari Emirat, masuk Saudi, masuk Jordan, masuk ke Israel. Jadi di negara-negara Arab juga banyak yang munafikin, banyak yang pengkhianat. Mereka hanya memikirkan yaitu negeri mereka saja, mereka nggak peduli itu dengan Palestina ya Pak. Tapi mudah-mudahan kita punya pemerintahan Indonesia nggak begitu. Amin. Sampai saat ini pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sangat bagus. Sampai saat ini sikap pemerintah Indonesia masih bagus, sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945 pembukaannya ya Pak. Tapi memang sudah mulai tersebar berita-berita dari media-media Israel sendiri bahwa diam-diam pemerintah Indonesia sedang melakukan pembicaraan, saudara, untuk menormalisasi hubungan antara Indonesia dengan Israel. Saya minta kepada semua umat Islam untuk waspada, kita harus cegah jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, umat Islam Indonesia wajib jutaan orang kita mesti turun ke jalan ya Pak. Nggak boleh kita biarkan. Nggak boleh kita biarkan Jokowi atau siapapun yang jadi presiden di Indonesia ini semau-maunya untuk membangun hubungan normalisasi dengan Israel ya Pak. Jadi kita tidak akan diam, dan saya sudah janji dengan kawan-kawan termasuk khusus dari Tripilar, FPI, GNPF, dan PA212, saudara, kalau sampai itu terjadi, kita akan turun besar-besaran. Kita kepung istana. Kita tidak mau punya pimpinan yang bermanis-manis dengan Israel, saudara. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sekedar info supaya kita kenal dengan kawan-kawan yang ada di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua bisa semakin akrab dengan saudara-saudara ikhwan kita yang berjuang di lapangan ini, dan kita minta doa. Itu dari di sini ada Dr. Din, ada Dr. Fahmi Salim juga bersama kita, saudara. Mudah-mudahan nanti kita juga mau dengar sedikit amanat dari beliau-beliau ini untuk bisa memberi semangat kepada kita untuk berjuang insya Allah.